Palestina merdeka, Palestina memiliki negara dan diakui oleh Israel untuk berdampingan dengan Israel, maka di titik itulah kita akan siap melakukan normalisasi dengan Israel. Konflik Palestina-Israel sampai sekarang belum selesai, bahkan masuk ke tahap yang lebih serius. Di akhir bulan Maret kemarin, Israel kembali melancarkan serangan tidak manusiawi dengan menyerang sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Al-Aqsa. Motifnya sama lagi, yaitu Israel berasumsi bahwa rumah sakit tersebut memiliki keterlibatan dengan operasi yang dilancarkan oleh Hamas. Asumsi ini jelas asumsi belaka dan tanpa bukti yang valid. Sudah berulang kali Israel melakukan serangan di fasilitas publik seperti tadi, dan selalu menimbulkan korban jiwa yang datang dari warga sipil dan juga bukan personil Hamas. Makanya banyak negara yang terus menyuarakan protes mereka dan sikap mengecam yang ditujukan kepada Israel. Salah satunya adalah Indonesia, di mana Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah memperjelas bahwa Indonesia tidak memiliki niat sedikit pun membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini makin memperjelas posisi Indonesia yang mendukung Palestina. Melihat sikap Indonesia ini tentu menarik untuk membahas lebih lanjut dinamika hubungan antara Indonesia dan Israel. Bicara tentang dinamika hubungan Indonesia dan Israel, hubungan keduanya memang selalu dingin, bahkan di tengah kondisi di mana sudah ada banyak negara yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dalam beberapa dekade terakhir, memang sudah ada banyak negara yang melakukan normalisasi dengan Israel yang biasanya ditengahi oleh Amerika Serikat. Salah satu normalisasi yang paling mencengangkan adalah normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel lewat kesepakatan Abraham. Dalam kesepakatan ini, setidaknya ada 4 negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, yaitu Bahrain, Uni Emirat Arab, dan juga Maroko. Sebelum kesepakatan Abraham, ada juga beberapa negara Arab lainnya yang sudah melakukan normalisasi dengan Israel, seperti Mesir dan juga Yordania. Kesepakatan normalisasi ini wajar menjadi mencengangkan karena solusi dua negara yang awalnya menjadi mimpi sebuah bangsa Arab kelihatan kandas. Kemudian tentu saja adanya kesepakatan normalisasi ini membuat harapan kemerdekaan Palestina semakin kecil. Melihat kesepakatan tadi mungkin saja ada yang mempertanyakan, kenapa negara-negara Arab tadi malah memilih melakukan normalisasi? Padahal negara-negara Arab inilah yang di masa lalu sangat getol untuk memerangi Israel dan menolak keberadaan negara Zionis tersebut. Mulai dari Perang Arab-Israel tahun 1948, krisis Suez, Perang 6 Hari, dan serangkaian perang lainnya menjadi saksi negara-negara Arab dulunya anti-Israel. Nah, alasan normalisasi ini sebenarnya cukup sederhana. Ya karena ditengahi oleh Amerika Serikat yang menjanjikan beragam keuntungan bagi negara-negara yang melakukan normalisasi dengan Israel. Contohnya nih, Maroko. Negara ini mendapatkan pengakuan Amerika atas Sahara Barat yang memang sudah menjadi masalah lama. Dan Amerika Serikat berjanji akan membantu Maroko menjaga kedaulatan mereka. Kemudian ada juga Uni Emirat Arab yang mendapatkan keuntungan transfer teknologi dari Israel dan juga jaminan perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia tidak menormalisasi hubungan dengan Israel karena tidak pernah ditawari keuntungan serupa? Jawabannya, Indonesia sebenarnya mendapatkan tawaran yang juga menggiurkan di tahun 2020 kemarin. Tawaran berupa investasi miliaran dolar Amerika yang langsung ditawarkan oleh Kepala Badan Korporasi Pendanaan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, yakni Adam Boehler. Namun tentu saja tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Indonesia karena dianggap sebagai sebuah pelecehan dan sogokan. Sikap keras Indonesia pada Israel yang bahkan melihat investasi Amerika adalah sebuah pelecehan memperjelas bahwa akar pemikiran bangsa ini memang menutup diri dari Israel. Tentu saja sikap ini bukan hal baru untuk Indonesia karena Presiden pertama Indonesia Soekarno juga sering menyerukan bahwa
Indonesia harus menolak keberadaan Israel. Dalam beragam momen, Bung Karno bahkan tidak segan-segan untuk memperlihatkan sikap tegasnya. Mulai dari menolak bertanding melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia 1958. Kemudian, melarang Israel ikut Asian Games 1962 saat Indonesia menjadi tuan rumah. Lalu yang paling mencengangkan adalah melarang Israel ikut dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Sikap Bung Karno ini memiliki dasar yang sangat jelas, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kalimat, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makanya selama Israel tidak memberikan kemerdekaan kepada Palestina, posisi Indonesia jelas menolak normalisasi dengan Israel. Bersoal tentang sikap dingin Indonesia pada Israel, hal ini sebenarnya menyulitkan Israel karena bagi Israel, Indonesia adalah aset penting di mana normalisasi dengan Indonesia bisa memberikan angin positif kepada Israel. Keuntungan terbesarnya jelas, sentimen positif umat Muslim. Jika Israel berhasil menormalisasi hubungan dengan Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tentu saja Israel akan mendapat sentimen positif. Selain itu, normalisasi hubungan Israel dengan Indonesia juga bisa membuka jalan bagi Israel untuk melakukan investasi pada Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita semua tahu kalau sumber daya alam Indonesia itu sangat menggiurkan bagi negara sekelas Amerika Serikat dan China. Jadi, Israel tentu saja tergiur juga untuk berinvestasi dengan Indonesia. Belum lagi soal populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 279 juta jiwa, yang bisa menjadi aset penting untuk perdagangan barang-barang lokal Israel. Setelah melihat berbagai keuntungan tadi, kita jadi tahu kenapa Israel ini sangat ingin mendekati Indonesia, bahkan dengan menggunakan bantuan Amerika untuk menggoda Indonesia. Upaya normalisasi dari Israel juga kembali viral pada bulan Maret kemarin saat menjelang momen Ramadan. Bagaimana tidak, media Israel memberitakan kalau Indonesia akan melakukan normalisasi dengan Israel sebelum 7 Oktober mendatang atau 13 hari sebelum presiden baru dilantik. Dalam berita tersebut bahkan disebutkan kalau Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dan Presiden Jokowi sudah menyetujui rancangan perjanjian kedua negara, di mana keduanya akan bertukar kantor perdagangan sebagai awal mula hubungan diplomatik penuh. Isu tentang usaha Israel melakukan normalisasi dengan Indonesia memang bukanlah hal baru, karena isu yang sama pernah menyeret nama Prabowo, di mana Menteri Pertahanan ini pernah bertemu dengan penasehat keamanan nasional Israel, Eyal Helata, dalam sebuah acara konferensi internasional di Manama pada November 2021 lalu. Nah, berita-berita tadi jelas menjadi polemik di dalam negeri, makanya pihak istana langsung memberi respon. Dalam pernyataan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, menegaskan kalau informasi tadi tidaklah benar, karena seluruh urusan luar negeri Indonesia diserahkan kepada Menteri Luar Negeri. Jadi, sikap Menlu adalah sikap Presiden. Kita semua tahu kalau Menlu Retno Marsudi sudah mengatakan kalau hubungan dengan Israel tidak mungkin dinormalisasi. Namun meski tidak melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia secara penuh, apalagi memiliki hubungan diplomatik, Indonesia dan Israel tetap memiliki hubungan yang malu-malu. Salah satunya datang dari perdagangan senjata militer, di mana Indonesia ternyata menjadi pelanggan senjata Israel. Mulai dari drone yang digunakan TNI Angkatan Udara hingga senapan serbu Tafor. Dari data yang didapatkan, volume impor senjata Israel ke Indonesia memiliki angka fantastis yang mencapai 1,28 juta US dollar atau 20,3 miliar rupiah. Selain perdagangan senjata, tokoh-tokoh Indonesia juga sering bersinggungan dengan pemerintah Israel. Salah satu contohnya, Gus Yahya Stakuf yang merupakan ketua PBNU pernah menjadi pembicara di acara yang sama dengan Perdana Menteri Israel. Keduanya bahkan sempat berfoto. Kemudian yang paling mencengangkan adalah kontroversi pernyataan Gus Ikdam yang mengatakan Palestina aman-aman saja. Wah, Palestina ini piye? Ora aman, ora piye, aman.
Pernyataan Gus Ikdam ini jelas membuat banyak orang bertanya-tanya. Dari mana pernyataan tersebut berasal? Padahal media sekelas Al Jazeera saja sudah sering memberi update korban karena kondisi Palestina yang mencekam, di mana sekarang korban meninggalnya udah lebih dari 30.000 jiwa. Nah, melihat dua fakta ini di mana Indonesia menolak hubungan dengan Israel, namun di balik layar masih ada main mata, tentu membuat kita warga Indonesia ini menjadi bingung. Namun ya, semoga aja kita bisa memegang kata-kata Ibu Menteri Luar Negeri bahwa Indonesia tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apalagi pemerintah sudah mendapat simpati yang patut diacungi jempol setelah menerima Perdana Menteri Palestina pada tahun 2022 silam, di mana Indonesia memberi dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB.